Hai. 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 Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menemani kalian belajar bareng tentang limit fungsi aljabar. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada fungsi, yang kedua ada fungsi aljabar, yang ketiga ada limit, yang keempat ada limit fungsi aljabar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dari A ke B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, contoh fungsi di sini itu yaitu 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan A. Nah, fungsi itu nggak boleh kalau misalnya A ini punya pasangan lebih dari 1. Misal kayak di contohnya itu 1 berpasangan dengan B dan C. Nah, itu tuh bukan fungsi. Sedangkan B ini boleh punya pasangan di A tuh lebih dari 1. Kayak misal di contoh ini tuh 1, 2, 3 berpasangan dengan B. Nah, lalu saya akan menjelaskan pengertian fungsi aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan jumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Kita beralih ke limit. Nah, limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Bentuk umum dari limit dapat dilihat daripada gambar. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah L. Nah, sebuah fungsi punya limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C. Nah, berarti sama dengan limit f(x) untuk x mendekati c min itu sama dengan limit f(x) untuk x mendekati c plus dan sama dengan L. Selanjutnya kita akan lanjut ke sifat-sifat limit fungsi. Misalnya f(x) dan gx adalah fungsi yang punya limit dengan x mendekati c dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku limit x mendekati c dengan k sama dengan k. Jadi hasilnya itu konstantanya itu sendiri. Lalu yang kedua limit x mendekati c dengan x sama dengan c. Jadi kalau yang ditanya x berarti yang jawabannya itu adalah c. Yang ketiga limit x mendekati c k fx sama dengan k limit x mendekati c fx. Jadi k-nya kita keluarin lalu kita kerjakan limit dari si fx-nya ini. Yang keempat, limit x mendekati c fx plus atau minus gx. Yang artinya limit x mendekati c fx plus limit x mendekati c gx. Jadi kita kerjain dulu satu-satu dari limit si fx dan juga dari limit si gx. Rumus selanjutnya, limit x mendekati c dengan x dikali gx. Dengan hasil limit x mendekati c fx dikali limit x mendekati c gx. Jadi kita mengerjakan satu-satu dulu dari limit fx dan juga limit gx. Lalu rumus selanjutnya limit x mendekati c fx per gx. Dengan hasil limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx. Jadi sama seperti sebelumnya, limit fx kita kerjakan lebih dulu, lalu limit gx. Jadi habis itu diper dengan limit x mendekati c gx tidak sama dengan 0. Lalu rumus selanjutnya limit x mendekati c fx pangkat n dengan dalam kurung limit x mendekati c fx lalu tutup kurung pangkat. Jadi kita mengerjakan limit fx dulu baru habis itu dipangkat. Lalu selanjutnya limit x mendekati c dengan fx akar n dengan hasil limit x mendekati c fx akar n. Jadi kita mengerjakan dulu limit x dari limit si fx-nya ini baru habis itu kita akar. Untuk mencari nilai limit fungsi aljabar, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama ada substitusi, yang kedua ada faktorisasi, dan yang ketiga ada perkalian sekawan. Yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Cara substitusi ini adalah metode yang paling dasar. Biasanya semua soal limit dikerjakan menggunakan cara substitusi dahulu. Nah, kalau hasilnya tidak valid alias bentuk tak tentu, baru kita menggunakan 2 cara lain. Di sini kita akan membahas satu contoh soal yaitu limit x mendekati 3, 5 dikali x kuadrat ditambah 2x. Nah, langkah yang pertama kita keluarkan dulu konstanta 5 dari pengerjaan limit menjadi 5 limit x mendekati 3 x kuadrat plus 2x. Selanjutnya karena di sini ada limit penjumlahan, maka kita pisahkan dulu menjadi 5
dikali limit X mendekati 3X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 2X. Selanjutnya 3 kita substitusikan ke dalam X. Menjadi 5 dikali dalam kurung 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3. Nah, hasilnya kita peroleh 75. Nah, sekarang kita beralih ke cara faktorisasi. Nah, cara ini digunakan apabila mendapatkan hasil yang tak tentu dari cara dasar atau substitusi. Kita punya contoh di sini yaitu lim X min 2 per X kuadrat min 4 untuk X mendekati 2. Yang pertama, untuk X kuadrat min 4-nya, min 4-nya kita ubah menjadi kuadrat. Maka dari itu, X kuadrat min 2 kuadrat. Atau bisa juga X min 2 dikuadratkan. Nah, lalu A min B dikuadratkan sama dengan A plus B dikali A min B. Maka dari itu, X min 2 dikuadratkan itu sama dengan X plus 2 dikali X min 2. Maka, lim X min 2 per X kuadrat min 4 untuk X mendekati 2, sama yang seperti kita udah cari tadi. X kuadrat min 4-nya kita ubah menjadi X plus 1 dikali X min 2. Nah, sementara X min 2-nya masih tetap sama, karena atas dan bawah sama, maka kita coret X min 2 dengan X min 2. Lalu, sisalah 1 per X plus 2. Nah, karena kita akan substitusi angka 2-nya ini ke dalam limitnya ini, maka limitnya akan dihilangkan menjadi 1 dibagi 2 ditambah 2, yaitu 1 per 4. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaian yang selanjutnya, yaitu perkalian sekawan. Cara perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Seperti akar X plus 1, sekawannya adalah akar X plus 1 per akar X plus 1. Lalu untuk akar X plus 1 dikurang akar X, sekawannya adalah akar X plus 1 ditambah akar X per akar X plus 1 ditambah akar X. Lalu untuk akar X plus 1 ditambah akar X min 2 per X, sekawannya adalah akar X plus 1 min akar X min 2 per akar X plus 1 min akar X min 2. Lalu kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu lim X mendekati 0, 2 min akar 4 min X per X sama dengan, nah kita uji dulu nih. Kita masukkan 0-nya ke dalam X, yaitu lim X mendekati 0, 2 dikurang akar 4 min X per X sama saja dengan 0 per 0. Nah, lalu kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu lim X mendekati 0, 2 dikurang akar 4 min X per X sama dengan lim X mendekati 0, 2 min akar 4 min X per X dikali sekawannya, yaitu 2 ditambah akar 4 tambah X per 2 ditambah akar 4 tambah X. Nah, perlu dilihat kalau untuk sekawan itu adalah kebalikannya dari bilangan yang sebelumnya, yaitu seperti min sehingga menjadi plus untuk sekawannya. Lalu lim X mendekati 0, 4 dikurang 4 min X per X dikali 2 ditambah akar 4 min X. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena sekawannya ini menghilangkan akarnya. Lalu lanjut ke lim X mendekati 0, X per X dikali 2 ditambah 4 akar 4 min X. X-nya kita coret karena sama. Oke, lanjut. Lim X mendekati 0, 1 per dalam kurung 2 ditambah akar 4 min X menjadi 1 per 2 ditambah akar 4 min 0, yaitu X-nya kita masukkan 0-nya sehingga menjadi 1 per 2 tambah 2 sehingga hasilnya menjadi 1 per 4. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang kesulitan yang ada pada materi matematika wajib. Kesulitan dalam materi ini berupa pertama itu ada kesalahan penggunaan metode penyelesaian. Yang kedua, kurang memahami sifat-sifat limit aljabar. Nah, ini tuh salah satu contohnya itu kesalahan pada penggunaan metode penyelesaian. Di sini tuh contoh soalnya limit X menuju 3, X ditambah akar 6 plus X dibagi X. Itu biasanya orang-orang itu cenderung langsung menggunakan perkalian sekawan karena terdapat akar. Padahal kita tuh bisa lebih mudah menggunakan substitusi. Jadi tinggal dimasukin aja teman-teman itu X-nya. Nah, ini contohnya, ini contoh penyelesaiannya. Limit X menuju 3, X ditambah akar 6 plus X per X sama dengan 3 ditambah. Nah, ini nih X menuju 3-nya ini disubstitusi aja nih langsung. Jadi 3
ditambah akar 6 plus 3 per 3. Nah, akar 6 plus 3 itu jadinya akar 9. Nah, akar 9 itu jadinya 3. Nah, jadinya itu 6 per 3 sama dengan 2. Kesulitan yang kedua yaitu kurang memahami sifat-sifat limit aljabar. Biasanya ada dua sifat yang sulit dipahami oleh siswa. Sifat yang pertama yaitu limit X mendekati C, K dikali Fx, di mana K adalah konstanta. Lalu sifat yang kedua yaitu penjumlahan limit. Untuk sifat yang pertama yaitu limit X mendekati C, K dikali Fx, kita menggunakan contoh soal limit X mendekati 4, 20X plus 32X kuadrat per 16. Biasanya siswa bingung karena terdapat per 16. Nah, di sini per 16-nya bisa kita keluarkan dulu dari limitnya. Jadi 1 per 16 limit X mendekati 4, 20X plus 32X kuadrat. Nah, selanjutnya 4 bisa langsung kita substitusikan ke dalam limitnya menjadi 1 per 16 dikali dalam kurung 2 kali 4 ditambah 32 4 kuadrat. Diperoleh 1 per 16 dikali 80 ditambah 512 menjadi 592 per 16 dan hasilnya yaitu 37. Lalu sifat yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan limit. Di sini kita menggunakan contoh soal limit X mendekati 2, 125X kuadrat ditambah 37X min 4. Biasanya siswa bingung karena terdapat banyak X dan terdapat banyak penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita bisa pisahkan dulu dari tiap-tiap penjumlahan dan pengurangannya menjadi limit X mendekati 2, 125X kuadrat ditambah limit X mendekati 2, 37X dikurang limit X mendekati 2, 4. Nah, lalu kita substitusikan 2 ke dalam X menjadi 125 dikali 2 pangkat 2 ditambah 37 dikali 2 dikurang 4. Hasilnya 500 ditambah 74 dikurang 4. Dan hasil akhirnya yaitu 570. Sekian video dari kita. Semoga teman-teman dapat memahami materi dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!